Elektrizen, kembali lagi di JayaCast PLN UID Jakarta Raya bersama saya Syifa. Halo, kali ini kita akan membahas salah satu tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang UMKM, khususnya di PLN UID Jakarta Raya. Nah, di samping saya telah hadir salah satu narasumber yang akan mengupas lebih jauh tentang UMKM, khususnya yang dikembangkan oleh PLN UID Jakarta Raya, yaitu Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya. Silakan Bapak menyapa Elektrizen. Assalamualaikum, salam kenal. Saya Haris Andika, Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya. Bagaimana kabarnya Pak Haris? Alhamdulillah baik Mbak Syifa. Pak, kita akan membahas tentang UMKM nih Pak. Dan saya dengar PLN UID Jakarta Raya sendiri sudah punya program UMKM, betul ya Pak? Oh, betul sekali. Wah, seru banget nih Pak. Pak, saya baru aja membaca sebuah artikel Pak, di mana Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan sebuah data di mana 60% PDB di Indonesia ini berasal dari UMKM Pak. Wah, ini menarik banget nih Pak, statement dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Berarti itu lebih dari 50% bahwa pendapatan kita di Indonesia ini berasal dari UMKM. Dan saya juga mengetahui bahwa PLN UID Jakarta Raya seperti Bapak sampaikan tadi ada program yang mengembangkan UMKM yang namanya adalah Hub UMK Jakarta Raya, betul ya Pak? Ya, betul. Nah, sebenarnya apa sih Pak Hub UMK Jakarta Raya ini dan bagaimana sih kegiatannya? Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih jauh Pak, silakan Pak Haris. Oke, makasih Mbak Syifa. Memang betul sekali. Jadi PLN Jakarta, ya tepatnya Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, kita punya suatu wadah yang ini memang dibentuk untuk menaungi, nanti untuk memberdayakan para UMKM yang ada, karena kita melihat keberadaan UMKM yang ada di Jakarta Raya ini, di DKI ini, belum semuanya ternaungi oleh suatu wadah, dimana kalau secara formilnya sebenarnya para UMKM ini harusnya dinaungi oleh rumah BUMN. Ya. Nah, di data kami di tahun 2023 jumlah UMKM yang ada di Jakarta ini kurang lebih hampir 650.000 lebih. Jumlahnya cukup banyak. Tapi yang sudah ternaungi di rumah BUMN itu hanya 12 ribuan. Hanya sebagian kecil ya Pak. Jadi hanya kurang lebih sekitar 2% saja. Nah, ini PLN Jakarta, ya Unit Induk Distribusi Jakarta Raya punya tugas moral untuk menaungi mereka menjadi suatu wadah. Sehingga tepatnya di tanggal 10 Juni tahun 2023 PLN UID Jaya resmi membuat hub UMK yang mana ini sesuai dengan surat dari PLN Pusat. Ya, seperti itu. Oke. Nah, Pak, di PLN di Hub UMK Jakarta Raya ini kan juga tentunya pasti punya berbagai program ataupun kegiatan yang dilakukan di PLN di Hub UMK Jakarta Raya. Nah, itu kalau boleh diceritakan dong Pak, kira-kira apa aja sih program yang dilakukan di Hub UMK Jakarta Raya? Kemudian apakah itu memberikan dampak yang positif kepada para UMKM yang bergabung di Hub UMK dan bagaimana dampak positifnya terhadap UMKM tersebut? Ya, tentunya ya. Kita pasti meyakini bahwa para pelaku UMKM ini bergabung ke Hub UMK itu untuk mendapatkan nilai positif untuk para UMKM. Nah, itu yang pertama. Nah, kita melihat ya di sini di PLN atau di Hub UMK ini tentunya dengan niatan serius dari para pelaku UMKM yang bergabung di Hub UMK, kita ingin yang pertama jelas kita terima dulu mereka. Ya, kita terima, terus nanti kita juga berikan pendampingan, ya berikan pelatihan dan secara berkala, ya kita lakukan monitoring. Karena dengan bergabungnya para pelaku UMKM ini ke Hub UMK, harapannya mereka yang awalnya dulu sebelum bergabung ke Hub UMK, kita coba evaluasi berapa sih omsetnya mereka, berapa penjualan mereka tiap bulan. Nah, setelah bergabung itu menjadi berapa? Karena nanti ya itu menjadi tujuan utama kita ya di Hub UMK
mereka harus ada perkembangan dari waktu ke waktu. Ya, harus ada nilai lebih yang mereka harus dapatkan. Nah, di sini kita mengupgrade kemampuan mereka, yaitu dengan cara salah satunya adalah memberikan pelatihan. Pelatihannya banyak sekali jenisnya, ya, pelatihan bagaimana mengemas suatu produk, memfoto, sehingga produk ini bisa lebih menarik kepada masyarakat. Nah, di samping itu juga kita juga mendampingi mereka, ya, mendampingi mereka dalam mengikuti kegiatan-kegiatan untuk memasarkan produknya mereka. Ya, karena kita tidak mungkin dong mau meningkatkan penjualan mereka, tapi kita juga tidak bisa mengarahkan, oh ini loh tempat jualannya di mana. Ya, sehingga dengan adanya banyak event, ya, baik yang ada di Jakarta, baik yang ada di level nasional, bahkan internasional, kita mengajak mereka, ya, para pelaku UMKM ini yang tergabung di Hub UMK, kita ajak mereka untuk memamerkan produknya, sehingga mereka bisa dikenal lebih luas, bisa dikenal lebih banyak, baik secara offline ataupun online, sehingga nanti secara penjualan, secara omset mereka bisa meningkat. Seperti itu. Seru banget ya, berarti menjadi bagian dari Hub UMK ini. Jadi jika teman-teman elektrizen di sini, Pak, kira-kira nih pada pengen bergabung nih, Pak, mungkin teman-teman elektrizen yang ada di PLN WD Jakarta Raya ini punya juga UMKM yang pengen dikembangkan gitu ya, dan ingin bergabung dengan Hub UMK. Caranya gimana tuh, Pak? Kira-kira? Sebenarnya sangat mudah sekali, Mbak Siva. Jadi untuk menjadi peserta di Hub UMK, ya, para UMKM itu yang jelas, perlu saya garis bawahi dulu, gratis. Wah, gratis. Nah, Ingat ya, gratis elektrizen. Ya, Nggak ada biaya sama sekali. Nggak ada biaya. Jadi biasanya itu yang menarik duluan, ya. Iya. Jadi pertama jelas gratis tanpa dipungut biaya. Syaratnya cukup mudah, ya. Hanya pertama mengisi formulir pendaftaran, ya. Nanti kita ada form, harus diisi para UMKM. Terus nanti yang kedua, yang jelas kita ada wawancara. Ya, kita tanya-tanya dulu lah di situ, apa sih produk mereka, terus jenis yang di produknya itu seperti apa, apakah makanan, apakah pakaian dan sebagainya. Mungkin omset di awal juga kita perlu tanya, karena kita nanti perlu membandingkan sebelum dan sesudahnya. Ya. Terus yang ketiga, udah bisa ikut gabung dengan gratis. Berarti kalau misalnya bisa ikut gabung di Hub UMK, tadi berkesempatan untuk ikut bazar ya, Pak, yang diajak sama Hub UMK nih. Bisa bazar di level Jakarta, bisa ke level provinsi, bahkan bisa ke tingkat internasional. Jadi buat para elektrizen yang memang punya UMKM, ayo segera bergabung ke Hub UMK, begitu ya Pak Haris? Oke, nah selanjutnya Pak, ini kan Hub UMK ini kan dari tahun 2023 dan sekarang berarti sudah berjalan kurang lebih hampir 2 tahun ya Pak, dari Juni 2023 dan sekarang sudah hampir Juni lagi ya, walaupun masih awal tahun. Selama kurang lebih hampir 2 tahun ini, apa saja sih Pak prestasi yang sudah diraih oleh Hub UMK Jakarta Raya? Ya, jadi alhamdulillah ya, sebenarnya keberadaan Hub UMK ini sudah sangat mewarnai UMKM yang ada di Jakarta ya. Dengan adanya keberadaan para UMKM yang tergabung di Hub UMK ini, banyak sekali ternyata yang sudah dicapai. Karena ternyata kalau bersatu itu manfaatnya lebih banyak dan dikenal lebih banyak, sehingga ya penghargaannya juga lebih banyak. Kalau saya sebutkan secara overall, memang penghargaan yang sudah diterima itu ada penghargaan yang levelnya provinsi sendiri, provinsi Jakarta, provinsi DKI ya, terus level nasional ataupun sampai level internasional. Ya, yang level internasional yang bisa saya sebut sini itu Asian Impact di Malaysia. Kita mendapatkan kategori tertinggi, yaitu kategori platinum. Luar biasa Hub UMK. Terus pokoknya. Terus apa lagi Pak? Kira-kira prestasi lain selain tadi kan ada di level internasional, apakah ada prestasi lain di dalam negeri sendiri Pak? Ya. Jadi sebenarnya prestasi yang didapatkan oleh yang dapat oleh Hub UMK ini di samping yang saya sebut tadi internasional, di nasional juga ada ya. Jadi
di level nasional ini banyak memang penghargaan yang diperlombakan. Nah, Hub UMK ini salah satu yang kita ikutkan dalam perlombaan nasional, di mana ada beberapa ya yang kemarin lab di kegiatan kayak ISCA ataupun ISDA kita ikutkan juga. Ya alhamdulillah di tahun kemarin sudah dapat, di tahun ini pun juga dapat. Ya, jadi memang cukup banyak sih. Sebenarnya kalau saya rinci cukup banyak ya. Ya alhamdulillah ini. Oke, nah Pak, selanjutnya Pak, ini kan karena tadi sudah mau jalan 2 tahun ya Pak, berarti Hub UMK sendiri. Rencana Hub UMK di tahun 2025 ini kira-kira untuk pengembangan UMKM itu apa saja sih yang sudah direncanakan? Terus mungkin bisa dijabarkan nih ke Elektrizen biar tahu kira-kira kalau mau gabung sama Hub UMK kira-kira akan berkesempatan mendapatkan apa begitu Pak? Boleh dijabarkan Pak? Ya. Jadi alhamdulillah ya, tidak terasa memang Hub UMK ini berjalan hampir 2 tahun ya. Yang awalnya masih 0 peserta UMK-nya, sekarang sudah hampir 950, hampir tembus 1000. Ya, angka 1000 untuk peserta Hub UMK. Nah, ini memang kita harus dalam menjaga stabilitas dan kontinuitas ke depan. Ya, kita berusaha dengan sekuat tenaga PLN Widya Jaya sebagai inisiator Hub UMK, kita akan melibatkan mereka ya pada kegiatan-kegiatan yang levelnya mungkin harus naik kelas. Ya harus bisa kalau dulunya semisal kita sudah pilih nih, sudah kurasi ada UMK A. Ya, yang dulunya dia sudah mainnya nasional, tahun ini ya kita akan mereka bawa ke go public atau go internasional. Jadi memang setiap UMKM yang sudah bergabung di Hub UMK, kita tidak mau mereka hanya berdiam diri di kelas yang tetap. Kita maunya setiap tahun mereka selalu naik kelas. Ya mungkin awalnya kelas di provinsi, nanti kita tingkatkan kelas nasional. Begitu juga yang sudah kelas nasional, kita harapkan kita dukung dengan sekuat tenaga dia bisa naik kelas internasional. Seperti itu. Nah itu yang pertama. Ada lagi yang kedua. Jadi yang kedua program kerja kita terutama untuk mendukung lebih besar lagi Hub UMK bahwa para pelaku UMK ini ya kita di Jakarta ini kan cukup banyak instansi atau lembaga. Nah setelah kemarin sempat beberapa kali berbincang-bincang dengan beberapa kantor atau dinas, ternyata banyak dinas-dinas ini yang belum mempunyai wadah UMKM yang sejenis. Nah, kita kemarin sempat ngobrol di sini, sehingga di sini ada kerjasama. Jadi kita malah dengan dinas tertentu, saya sebut aja kemarin contohnya kayak BSN, mereka mengizinkan kita kolaps untuk UMKM yang ada dan Hub UMK nanti diizinkan untuk memamerkan atau memasarkan produknya di kantor BSN. Begitu juga nanti harapannya ini juga bisa berkembang ke dinas-dinas yang lain. Ya, karena dengan adanya semakin lebar jangkauan dari Hub UMK ini, dan ini bukan hanya memberikan dampak positif kepada Hub UMK-nya, kepada UMKM-nya juga, tapi juga dampak positifnya adalah kedua instansi ini. Ya, ada hubungan baik yang saling menguntungkan. Seperti itu. Luar biasa sekali ya, Elektrizen. Ternyata Hub UMK ini baru jalan 2 tahun, hampir 2 tahun, tapi ternyata udah punya sederet prestasi yang luar biasa, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat internasional. Nah, Pak, mungkin sekali lagi nih Pak, sebelum kita mengakhiri sesi podcast pada hari ini, mungkin Pak Haris bisa menyampaikan ke Elektrizen untuk bergabung dengan Hub UMK, mungkin sedikit ajakan gitu ya, bagi Elektrizen yang punya UMKM untuk gabung di Hub UMK, mungkin Pak Haris bisa langsung menyampaikan ke Elektrizen. Oke, makasih Mbak Siva. Para Elektrizen, jadi di Jakarta ini nggak usah jauh-jauh, kita ada suatu wadah yang namanya Hub UMK. Jadi kalau para Elektrizen mempunyai usaha, ya usaha mikro dan kecil, silakan aja nanti bergabung ya di Hub UMK. Sangat mudah pendaftarannya, ya gratis tentunya. Dan para Elektrizen ya yang ingin tahu lebih jauh, itu nanti silakan berkunjung ke galeri kami, ya kantor Hub UMK. Itu lokasinya di Meruya Iliraya, Jakarta Barat, atau bisa juga secara online ya. Kita punya IG di halaman
Hub UMK Jakarta Raya. Silakan nanti dikepoin aja, di situ lengkap misinya. Terima kasih. Wah, terima kasih Pak Haris untuk ceritanya tentang HWMK, dan ini sangat menarik sekali, dan semoga Elektrizen yang follow sosmednya PLNWD Jakarta Raya juga bisa gabung ya ke HWMK, apalagi buat Elektrizen yang punya UMKM nih, biarpun kecil-kecilan itu nggak apa-apa, kita gabung aja dulu ke HWMK, karena yang tadi udah disampaikan Pak Haris, akan ada banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh UMKM yang gabung di HWMK. Mungkin itu dulu cerita kita tentang UMKM yang ada di Jakarta Raya hari ini, dan kita akan melanjutkan cerita-cerita menarik lainnya di JayaCast selanjutnya. Dan buat Elektrizen yang ingin mendengar informasi-informasi terkini tentang kelistrikan juga boleh komen di bawah, nanti kita akan jadikan itu sebagai tema podcast kita selanjutnya. Sampai ketemu lagi di JayaCast selanjutnya.